أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبر معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين الفضلاء أعزكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada ilmu yang kita tuntut, yaitu dengan memahami lalu mengamalkannya. Ya, insyaallah kita masih berada dalam bab an-nasikh wal mansukh, itu berkaitan dengan perkara an-nasakh. Pada pertemuan lalu ya, kita sudah berbicara sedikit tentang nasikh dan mansukh ini. Dan ini mumpung lagi banyak hadiah, seperti biasa kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Kita mau murajaah fil i'adati ifadah. Pada pengulangan itu ada faedah baru. Dan selain menguatkan hafalan kita, juga menambah faedah baru. Baik, siapa yang mau jawab? Apa contohnya dari nasikh dan mansukh, sunnah dengan sunnah? Perubahan kiblat. Sunnah dengan sunnah, itu Al-Quran dengan hadis. Itu Al-Quran, bukan sunnah dengan sunnah. Kalau Al-Quran dengan hadis, itu perubahan kiblat. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Terus dalam sunnah dikatakan, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwa arah kiblat sudah dirubah. Itu menghapus hukum ya Al-Quran dengan sunnah. Yang jadi pertanyaan apa tadi? Sunnah dengan ziarah kubur. Silakan dipilih yang mana. Tahu hadisnya tuh dulu. sabar. Dapat insyaallah, tapi sisa dilengkapi. Apa hadisnya? Tidak dihafal. Artinya? Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kematian dan akhirat. Silakan dipilih. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa inna tuzakkirakumul maut wal akhirah. Baik, masyaallah. Baik, silakan. Siapa lagi yang mau jawab? Baik. Kemarin kita berbicara tentang hukum menyentuh kemaluan, membatalkan wudhu atau tidak. Ada berapa pendapat kemarin? Ada 4. Siapa yang bisa menjawab tanpa melihat buku? Nggak boleh lihat buku. Kan murojaah toh? Berarti ilmu itu sudah di kepala atau apa di buku ilmunya? Di buku apa di kepala? Kalau di buku masih perlu di murojaah, tapi kalau sudah di kepala silakan angkat tangan. Siapa tadi yang di belakang? Silakan. Yang pertama, batal secara mutlak. Yang kedua, tidak batal secara mutlak. Yang ketiga, batal jika disertai dengan syahwat. Yang keempat, dianjurkan tapi tidak batal. Sini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Yang mana? Yang minuman apa yang cemilan? Silakan. Ambil 2. Ya. Silakan.
Masih mau pertanyaan? Masih. Baik. Apa bagus pertanyaannya? Sebutkan contoh-contoh hukum yang dinasikh atau yang dihapus yang dulunya dilarang sekarang diperbolehkan, atau sebaliknya yang dulunya diperbolehkan kemudian dilarang. Siapa yang bisa sebutkan contoh-contoh? Minimalnya 5. Tapi kalau tidak sampai 5 tergantung nanti. Kita lihat berapa jawabannya. Coba dulu. Paham pertanyaannya? Yang kemarin dilarang, kemudian setelah itu boleh. Dulunya dilarang, kemudian boleh. Atau sebaliknya, dulunya dibolehkan, kemudian dilarang. Apa contoh-contohnya? Apa? Minum khamar yang dulunya boleh, kemudian dilarang. Ahsan. Apalagi? Ziarah kubur yang dulunya tidak boleh, kemudian boleh. Terus apa lagi? Baru 2. Ya cepat. Perubahan kiblat, dulu boleh menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sekarang tidak boleh. Bolehnya kemana? Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, apa lagi? 3 baru. 2. Jilbab. Kenapa saya ada jilbab? Dulu dilarang pakai jilbab? Atau dulu boleh pakai jilbab, sekarang dilarang? Kenapa wasiat? Apa itu ayatnya? Baru Anda dengar itu. Coba punya ayatnya. Aduh, enggak ada ayat menghapus masalah warisan. Al-Baqarah, apa punya? Bagaimana itu? Antara khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin terus bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Apa tadi dibilang? Diganti apanya diganti? Setelah ayat ini turun tidak boleh berwasiat lagi. Tapi pakai apa? Apa itu punya ayatnya? Yusikumullahu bi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu yang pertama tadi Al-Baqarah tentang wasiat. Yang kedua An-Nisa tentang pembagian warisan. Wasiat dan warisan sama apa beda? Beda. 3. Siapa yang bisa bantu 2 lagi? Sini. Ambil 1 dari antara 2 ini. Cobanya 5, ambil 2. Tapi karena 3, ya pilih salah 1. Berat memilih tak? Enggak, Ji. Pilih salah satunya. Baik. Siapa yang mau sempurnakan 2 lagi? Ini 3 sudah disebutkan. Banyak contohnya. Banyak sekali. Banyak. Yang keempat, rokok. Kenapa rokok? Dulu rokok dilarang, sekarang dibolehkan. Atau sebaliknya, dulu rokok dibolehkan, sekarang dilarang. Atau bagaimana? Coba perjelas. Kenapa rokok? Jelaskan. Perjelas. Siapa yang bisa bantu? Nggak ada yang bisa bantu lagi. Sisa 2. Nih, sisa 1. Atau pilih minuman terserah. Sisa 2. Banyak sekali loh. Kemarin kita sebut. Di antaranya nikah mut'ah yang dulunya diperbolehkan, kemudian diharamkan. Contohnya lagi masalah susuan. Ya kan? Dulunya 10 radha'at, kemudian datang nasihat kemudiannya 5 radha'at musybi'at, ya 5 susuan atau 5 kali susuan yang mengenyangkan, baru menyebabkan dia menjadi anak susuannya atau ibu susuannya. Jadi
Tahrum fi radha'ah ma tahrum fin nasab. Jadi diharamkan pada susuan sebagaimana pengharaman pada nasab. Jadi saudara sesusuan misalnya sama-sama menyusui dengan ibu yang sama, walaupun dia tidak satu ibu satu bapak kandung, tapi dia diharamkan menikah. Itu namanya ibu susuan. Dulunya 10, kemudian turun ayat, kemudian berubah menjadi 5 berdasarkan hadis Aisyah. Kemudian kumur ahliyah, keledai liar, dan banyak sekali. Baik, kita sekarang karena waktu juga terbatas, apalagi waktu Isya sekarang sudah lumayan cepat. Kita masuk pada pembahasan terakhir dalam masalah nasikh dan mansukh ini, yaitu berkaitan dengan hikmah dari Allah menghapus hukum-hukum tersebut. Dan tadinya boleh, kemudian dilarang. Yang tadinya dilarang, kemudian boleh. Apa sih hikmahnya? Apa hikmahnya? Setiap syariat Allah itu pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak ada. Dan kalau tidak ada hikmahnya itu artinya Allah bermain-main, dan itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan nasakh sunnah bis sunnah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, itu sudah kita sebutkan. Ya. Di antara hikmahnya ini, dulu dilarang ziarah kubur, sekarang diperbolehkan. Ini ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah mengokohkan hati manusia. Mengokohkan hati manusia yang tadinya hatinya masih lemah, belum mengerti betul tentang perkara tauhid, masih tergantung, terikat hatinya pada kesyirikan, pengagungan terhadap kuburan-kuburan keramat. Setelah mereka mantap tauhidnya, mengerti mereka hakikat kesyirikan, hakikat tawasul kepada mayit, hakikat istighosah kepada mayit, barulah setelah itu ya hapus hukumnya. Yang tadinya dilarang berubah menjadi dibolehkan. Itu diantara hikmahnya. Jadi tidak serta-merta dilarang begitu, atau tidak serta-merta dibolehkan begitu. Ada proses tahapan-tahapannya karena melihat hikmahnya tadi. Di antara hikmahnya lagi, yaitu disebutkan oleh para ulama kita, mura'at masalihil ibad, yaitu memperhatikan kemaslahatan hamba. Ma bitashri'in ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Ya. Berkaitan dengan perhatian Allah terhadap hambanya dalam hal maslahat, supaya hambanya tersebut mendapat kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Jadi sebetulnya Allah itu sayang sama kita dengan cara begini. Sayang kepada kita, makanya Allah memperhatikan kemaslahatan kita. Contoh, dan ini sebetulnya sudah jelas ya, karena kita tahu ya Allah tidak mungkin memindahkan hambanya dari hukum yang satu ke hukum yang lain kecuali ada hikmah di belakangnya. Itu sudah kita tahu ya, baik dari waktu ke waktu yang berikutnya, dari tempat yang satu ke tempat berikutnya ya. Itu diperhatikan kondisi manusia padanya, diperhatikan kondisi manusia ya, dilihat kondisi imannya di saat imannya masih lemah, di saat imannya sudah kuat, di saat dia ya seperti yang kita ceritakan tadi masalah kuburan ya, yang tatkala mereka masih lemah imannya dilarang ziarah kubur, tatkala mereka sudah ngerti apa itu kesyirikan, maka justru disyariatkan ziarah kubur. Karena tujuannya sudah diketahui, yaitu untuk mengingatkan akhirat dan kematian. Itu maslahat akhiratnya. Begitu juga kalau kita lihat misalnya maslahat yang lain, seperti memperhatikan kondisi keimanan seseorang, seperti yang kita katakan tadi. Katakanlah ada orang baru mengenal sunnah, baru sekali belajar sunnah, baru tiba-tiba kita bilang, kamu wajib memelihara jenggot, kamu harus celana cingkrang, kamu harus pergi pengajian, kamu harus istrimu bercadar. Kira-kira apa yang terjadi? Kabur. Langsung dia kaget. Ternyata seberat ini. Nah, makanya kita harus pelan-pelan. Ini hikmahnya. Makanya kita lihat syariat sholat itu apakah muncul di awal Islam? Di awal Nabi diutus? Tidak. Syariat puasa apakah di awal Islam? Tidak. Syariat haji lebih lama lagi. Syariat hijab, maksudnya cadar, itu tidak di awal-awal Islam.
Nanti ya kondisi, ada situasi yang Allah lihat kondisinya pas, langsung turun syariat. Dan itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Maka seseorang itu harus ta'anni, harus perlahan-lahan, pelan-pelan, sehingga sampai hikmah masuk keimanan ke hatinya, baru kita. Jangan langsung hantam kromo, jangan langsung sekaligus. Makanya khamar kita bilang tadi pengharamannya 4 tahap. Mulai Allah mengatakan itu boleh. Kemudian setelah itu Allah katakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bertanya mereka tentang hukum khamar dan judi, katakan ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Artinya apa itu? Masih boleh minum khamar. Kemudian yang ketiga apa? Mulai agak berat sedikit, mulai agak berat pengharamannya. Mulai agak berat pengharamannya. Apa itu? Dilarang minum khamar. Tapi masih agak mending, cuma dalam waktu sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Terus datang pengharaman yang terakhir, yang keempat, ya, pengharaman total. Ya, setelah Allah melihat kondisi orang sudah kuat imannya, itu waktu itu para sahabat sedang berkumpul-kumpul seperti biasa minum khamar, ya. Sedang ada acara minum khamar, dan waktu itu salah satu penuangnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, datang yang mengabarkan bahwa telah turun ayat pengharaman Umar. Hal intahaitum intahaina ya Allah intahaina. Hal antum muntahun, kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kemudian Allah tutup dengan ayat afa antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Sampai ayat ini kepada sahabat, apa kata sahabat? Intahaina. Ya Allah, kami intah. Ketika Anas bin Malik menumpah itu khamar, tidak jadi ke gelas tapi ke tanah dia tumpahkan, sampai disebutkan dalam riwayat itu jalan-jalan di Madinah itu banjir dengan khamar, saking banyaknya itu khamar. Jadi ini di antara bentuk maslahat, bahwa diperhatikan bentuk pelan-pelan orang di situ, harus bertahap. Kemudian juga di antara maslahat yang lainnya disebutkan oleh para ulama kita, at-tatawwur fi tasyri' hatta yablughul kamal, yaitu proses perkembangan pada syariat Islam, ya, tahap demi tahap sampai sempurna itu syariat. Itu yang kita bilang barusan, bahwa awalnya Islam itu belum sempurna kan? Awalnya belum ada syariat sholat, belum ada syariat zakat, kemudian ada syariat zakat. Nah, itu bentuk apa namanya? Bentuk proses perkembangan dari yang tidak sempurna menuju sempurna. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengajarkan apa dulu? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab fatakun awwal ma tad'uuhum ilai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dakwah yang pertama. Ajak mereka bertauhid dulu karena mereka belum Islam. Mereka kebanyakannya ahli kitab. Ajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Apabila mereka mentaatimu dalam perkara ini, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim 5 shalawat fi yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah taat itu, sudah bersyahadat, maka kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau sudah ditaati juga sholat 5 waktu, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim shadaqah tu'khadz min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ya, tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka itu apa? Zakat yang diambil dari yang kaya dan kemudian diberikan kepada yang miskin. Jadi ini adalah proses, ya. Belum ada di situ puasa Ramadan, belum ada di situ haji. Ini menunjukkan apa? Proses Islam itu datang perlahan-lahan. Awalnya
didakwahkan dulu 2 kalimat syahadat. Setelah mereka menerima, barulah sholat. Setelah mereka menerima, barulah zakat. Nanti lama-lama makin kuat iman mereka, dikasih tahu mereka tentang syariatnya puasa Ramadan, setelah itu haji. Dan begitulah prosesnya. Kemudian kita lihat juga syariat haji nanti muncul baru di tahun berapa? Di tahun ke-6 Hijriah atau keberapa Hijriah? Ya. Belakangan baru muncul itu perintah. Baik, jadi syariat ini berkembang. Jadi yang tadinya orang sholat diwajibkan itu sebelum hijrah itu adalah 2 rakaat. Kemudian tatkala Nabi hijrah ke Madinah baru ditambah untuk sholat yang mukim. Ya. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Sebelumnya itu semuanya 2 rakaat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, makanya dikatakan zida fi sholatil hadar, ditambah pada sholat yang orang dalam keadaan mukim. Itu nanti setelah hijrah Nabi ke Madinah. Nah, begitu juga zakat diwajibkan pada tahun kedua. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di Mekah. Taib. Begitu juga puasa. Puasa Ramadan diwajibkan juga pada tahun kedua Hijriah. Ya, tidak di awal-awal Islam ya. Tahun kedua baru diwajibkan. Begitu juga yang kita contohkan tadi. Ya, khomar yang bertahap 4 tahap tadi itu sudah kita sebutkan. Ya, pengharamannya secara selamanya takbid. Nah, sehingga manusia andai kata langsung dibebankan itu haram sekaligus khomar itu, tidak akan mampu mereka menerima hukum seberat itu. Makanya ada namanya apa? Nasikh dan mansukh itu. Awalnya boleh, kemudian diperbolehkan pada saat sholat saja, kemudian baru diharamkan secara total. Itu manusia lebih menerimanya. Makanya dulu ulama-ulama zaman dahulu itu hikmahnya luar biasa dalam berdakwah. Beda kita hari ini, kita mungkin karena jiwa-jiwa muda atau jiwa-jiwa ingin cepat melihat hasil, sehingga kita main hantam promo. Ya, terburu-buru dalam proses. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kaidah. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya tiba, maka dia akan dihukum untuk tidak mendapatkannya. Siapa yang tahu ini kaidah berkaitan dengan kaidah apa? Silakan. Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Ada yang tahu? Nih semuanya nih 1, 2, 3. Kenapa Anda kasih 3-3-nya? Karena Anda yakin tidak ada yang tahu. Kaidah ini berkaitan dengan perkara hukum warisan. Berkaitan dengan apa coba? Ini sudah Anda kasih bocoran sedikit. Berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Anda kurangi lagi hadiahnya. Nah, karena sudah dibocorkan toh? Ada yang tahu? Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru sebelum waktunya, dia akan dihukum untuk tidak mendapatkannya. Ada yang tahu? Ini kaidah berkaitan dengan warisan, betul. Tapi berkaitan dengan apa? Dalam hal warisan. Ada yang tahu? Silakan. Dibagi sebelum wafat orangnya? Enggak. Ada yang tahu? Silakan. Mumi azan itu sudah berhenti suara. Berapa menit lagi azan? 7 menit, masih ada waktu sedikit. Hah? Tidak ada yang tahu? Baik, saya kasih tahu kalau itu tidak jadi hadiahnya, saya tarik lagi. Nah, jawabannya itu berkaitan dengan hukum pembunuh menerima warisan. Itu di Islam pembunuh tidak boleh atau tidak mendapatkan jatah warisan. Jadi ceritanya itu berkaitan dengan seorang yang ingin cepat-cepat mendapatkan warisan orang tuanya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Tahu-tahu ternyata malah tidak
tidak jadi dapat warisan, karena secara Islam, secara hukum syariat itu orang pembunuh yang ahli waris atau orang yang membunuh si mayit yang mewariskan itu tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diwarisi. Pembunuh tidak boleh diwarisi. Itu hukum syariat Islam. Jadi justru tadinya dia mau dapat cepat, malah tidak dapat sama sekali. Makanya orang yang buru-buru itu, apapun itu, kalau dia ingin mendapatkan sebelum waktunya, dia buru-buru, tidak menempuh jalurnya, tidak menempuh jalannya, maka dia akan justru tidak mendapatkannya. Baik, kemudian di antara hikmah yang lain dari nasikh dan mansukh ini adalah ikhtibar mukallafin bi isti'dadihim liqabul tahawul hukm al-akhar wa ridahum bidzalik. Ikhtibar mukallafin, yaitu Allah menguji orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah dibebani di pembebanan syariat, isti'daduhum liqabul tahawul min al-hukm ila akhar. Yani mereka diuji kesiapannya dalam menerima ini perubahan hukum. Diuji apa? Kesiapan mereka dalam menerima hukum. Apakah mereka bersyukur atau tidak? Apakah mereka bersabar atau tidak? Kapan kalau dia bersyukur? Kalau siapa yang bisa jawab lagi? Anda kasih lagi hadiah. Kapan kalau bersyukur? Saya ulangi. Di antara hikmah dari nasikh ini adalah nasikh dan mansukh adalah untuk menguji kesiapan kita ini menerima perubahan hukum. Yang tadinya dilarang menjadi boleh, yang tadinya boleh menjadi dilarang, kan? Kamu gitu. Nah, kapan seseorang itu bersyukur atau tidak, dan kapan seseorang bersabar atau tidak. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan seseorang itu bersyukur menerima nasikh, dan kapan dia bersabar ketika dia menerima nasikh? Bersyukur ketika ada sesuatu yang dilarang kemudian diperbolehkan, dan bersabar ketika ada yang diperbolehkan kemudian dilarang. Hampir tepat, tapi bisa apa tahu yang dilarang itu yang tadinya dilarang menjadi boleh, siapa tahu lebih berat, bisa jadi kan? Atau sebaliknya yang tadinya dibolehkan menjadi dilarang menjadi lebih berat. Apakah kita bersyukur kalau lebih berat? Wah, bersabar mestinya kan? Jadi yang lebih tepatnya adalah sudah sini sini dapat pilih salah satunya. Sudah masuk tadi hampir benar jawabannya. Baik, masuk waktu. Ana sempurnakan sedikit. Jadi kita bersyukur ketika nasikh atau perubahan hukum itu dari berat menuju ringan. Dari berat menuju ringan itu banyak. Dari yang tadinya berat sekali itu dan kemudian diperingan oleh Allah, kita bersyukur. Contohnya seperti berpuasa. Berpuasa itu hanya boleh orang makan dan minum berhubungan itu sampai sholat isya. Setelah sholat isya itu orang menahan. Subuh tidak boleh lagi. Nah, sekarang sampai subuh. Ringan apa berat itu? Makin ringan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan kita bersabar itu dari yang bersabar kalau ketika dari yang ringan menjadi berat. Contohnya apa? Itu banyak juga. Yang tadinya ringan menjadi berat. Contohnya ada yang tahu? Silakan. Hah? Barusan kita sebut tadi. Siapa? Iya. Silakan. Oh iya. Tanpa terkecuali. Contohnya sholat. Kenapa dengan sholat? Yang tadinya berapa? 2 rakaat. Berubah menjadi ada yang 3, ada yang 4. Itu makin berat apa makin ringan? Makin berat. Itu bersabarkah kita atau tidak? Apalagi ada antum contoh yang lain? Tidak ada. Mau sebut itu tadi juga? Oh, keduluan. Tidak masalah. Ada contoh yang lain? Apa? Hah? Maulid. Kenapa maulid? Kenapa dengan maulid? Ada apa dengan maulid? Yang tadinya boleh, yang tadinya tidak boleh sekarang jadi boleh. Apa? Bagaimana?
Ya, siapa yang punya jawaban yang lain? Puasa. Kenapa dengan puasa? Tadinya apa? Kemudian sekarang itu makin ringan kan? Kan kita cari contoh yang makin berat. Makin berat. Contohnya banyak. Kenapa antum sulit sekali mencari contoh? Contoh yang lain nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Zaman dulu sebelum Nabi mengharamkan nikah mut'ah boleh. Makanya kalau para sahabat dulu berperang, nikah mut'ah boleh. Tahu nikah mut'ah? Nikah untuk tujuan bersenang-senang, kemudian yang penting nikah secara akad sah. Kemudian setelah itu terserah dia mau cerai, kemudian batas waktunya selesai. Sekarang yang mempraktekkan nikah mut'ah orang Syiah. Padahal itu sudah diharamkan oleh Nabi SAW. Itu berat apa ringan itu? Ya, antum masih kecil-kecil, jadi antum bilang ringan, karena antum tidak paham. Coba nanti kalau sudah besar sedikit, antum kan tahu hukumnya. Baiklah, kita azan dulu. Masih ada satu lagi, ya, satu lagi penutup, ya, dari bab ini. Baik, silakan azan dulu. Baik. Jadi itu ya, saya poinkan hikmah dari nasikh dan mansukh ini. Yang pertama apa tadi? Memperhatikan kemaslahatan seorang hamba dengan proses perubahan atau penghapusan ini syariat, ya. Mana yang lebih bermanfaat untuk hamba tersebut, baik dalam perkara dunia maupun perkara
akhiratnya. Terus yang kedua, ya hikmahnya adalah ya proses dari perkembangan dari syariat sampai dia sempurna. Jadi awalnya tidak sempurna, kemudian pelan-pelan akhirnya menjadi sempurna. Nah, setelah sempurna maka tidak boleh ada lagi yang merubah-rubahnya. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi Islam sudah diridhoi oleh Allah karena dia sudah sempurna. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala beliau berkata, man za'ama anna hunaka bid'atan hasanah. Siapa yang mengklaim ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Berarti dia sama saja mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah, menyampaikan agama. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena agama ini sudah sempurna disampaikan oleh Nabi. Jadi klaimnya itu tidak diterima karena Allah sendiri yang sudah mengatakan agama ini sudah sempurna. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berkhianat. Jadi siapa yang menambah bid'ah walaupun dia menganggapnya hasanah, maka itu sama saja tuduhannya kepada Nabi Muhammad secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad masih ada ini agama yang belum kita sampaikan, masih bisa kalau begitu saya tambah. Belum sempurna ini agama maka masih bisa saya tambah. Sebab kalau sudah sempurna kan tidak bisa ditambah, ya kan? Kalau sempurna bisa tidak ditambah? Nih contohnya air nih, kalau sudah penuh dia, kalau saya tambah tumpah. Kalau kayak begini, ini kan sudah habis separohnya kan? Masih bisa ditambah? Masih bisa ditambah dan air? Tambah pada? Tambah. Kenapa tidak ditambah-tambah nih? Kalau ini tidak dilarang menambahnya ini. Kalau agama dilarang. Kalau air boleh ditambah? Boleh, silakan ditambah. Baik. Jadi kalau dia sudah penuh tidak bisa lagi ditambah. Maka Islam pun begitu. Islam karena dia sempurna, kalau ditambah dia akan menolak. Karena dia sudah sempurna, kecuali kalau masih kurang. Kalau kurang masih bisa ditambah. Makanya itu perhatikan kalimat sempurnanya agama Islam menunjukkan dia sudah tidak bisa lagi ditambah-tambah. Kalau di zaman Nabi itu tidak dikatakan agama, maka zaman sesudahnya itu tidak boleh lagi dianggap agama. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Ittabi'u wala tabtadi'u wa qad kufitum. Ikuti saja apa yang dia sampaikan oleh baginda Rasulullah. Wala tabtadi'u, dan kalian membuat lagi yang baru-baru, jangan berbuat bid'ah. Wa qad kufitum, dan kalian sudah dicukupkan dalam agama kalian. Jadi buat apa kita nambah yang baru padahal kita sudah cukup? Buat apa? Apakah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah? Justru sebaliknya, justru menjauhkan kita dari Allah. Justru itu menjauhkan kita dari Allah. Justru Allah menganggapnya itu adalah sebagai tandingan dirinya. Alahum syuraka. Apakah mereka memiliki syuraka, ya, tandingan-tandingan selain Allah? Ya, membuat hukum malam ya'dzan bihillah, yang membuat syariat yang Allah sama sekali belum izinkan. Kalau Allah mengizinkan sesuatu pasti lewat perantara siapa? Nabinya. Dan nabinya telah menyampaikan kepada kita atau belum? Sudah. Berarti kalau yang tidak disampaikan oleh nabinya, maka itu namanya tandingan dari syariat Allah. Yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal tidak disampaikan oleh nabinya, maka itu dinamakan syariat tandingan. Inilah dinamakan bid'ah. Maka Islam ini betul sudah sampai tahap kesempurnaannya, nggak menerima lagi tambahan. Baik. Kemudian yang ketiga, apa kita bilang tadi? Untuk menguji orang yang sudah diberi pembebanan, yaitu mukallaf. Apakah dia siap menerima perubahan ini atau tidak? Kalau perubahan ini dari sulit ke yang mudah, apakah dia bersyukur atau tidak? Kalau perubahan hukum ini dari yang mudah ke yang sulit, apakah dia bersabar
Tidak. Ini di antara hikmah yang lainnya. Itu bentuknya ujian. Yang lolos ujian tentu Allah akan beri pahala. Terus ini sebagai penutup bahwasanya syariat Islam ini ya betul-betul syariat yang sudah dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Dan sikap kita sebagai seorang mukmin adalah kita menerimanya dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu hukum dalam agama, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih memilih-milih dalam perkara mereka. Wa may ya'sillaha rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang mukmin itu apabila diperintah dia bilang sami'na wa ata'na. Apabila dilarang intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Jadi itu saya bukan kalau diperintah saya pikir dulu ya. Kalau cocok dengan pendapatku saya ikuti, cocok dengan tradisiku saya ikuti. Tapi kalau tidak cocok nanti dulu. Itu belum beriman namanya, belum. Kalau masih sami'na pikir-pikir dulu. Ya toh? Tapi Allah bilang sami'na wa ata'na, dengar langsung ditaati, bukan sami'na pikir-pikir dulu. Kalau masih sami'na dan pikir-pikir dulu itu belum beriman namanya. Tapi kalau orang beriman apabila diperintah dia langsung taat, apabila dilarang dia langsung berhenti. Itu baru dikatakan orang beriman. Inilah ujiannya. Allah kadang menghapus, kadang melarang dan sebagainya. Perintah dan larang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini pembahasan kita. Sekiranya ada yang mau ditanya, ada sedikit waktu, satu dua pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Warna mencolok pada saat sholat seperti warna merah. Antum warna merah sekarang. Itu mencolok apa bukan itu? Mencolok. Boleh apa tidak? Hah? Oh bertanya, masya Allah. Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Hukum memakai pakaian yang mencolok hukum asalnya boleh, karena hukum asal dari perkara muamalah dunia, pakaian, makanan, minuman, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Jadi untuk mengeluarkan dari hukum asal kita butuh dalil yang melarangnya. Dan tidak ada dalil yang melarangnya. Kecuali kalau pakaian itu bisa mengalihkan perhatian kita saat sholat. Misalnya orang memakai pakaian yang mencolok dalam arti garis-garis, kemudian ada tulisan-tulisan ya yang membuat orang ya terganggu pikirannya di belakangnya. Misalnya dia punya tulisan di punggungnya, apa biasa tulisannya mengganggu pikiran? Hah? Apa? No smoking, dilarang merokok. Jadi dia pas sholat dia baca itu juga tulisan no smoking di belakang, terganggu sholatnya. Ini tidak boleh. Jadi sebaiknya pakai baju yang polos dan tidak ada tulisannya. Ya banyak tuh baju-baju hijrah tuh yang sekarang penuh di belakangnya tulisan-tulisannya, ya kan? Dia menggunakan baju itu untuk dakwah sebetulnya, tapi kalau dibawa sholat jadi terganggu orang jadi sholat. Jadi orang tersibukkan ya perhatiannya dari sholat, dia membaca itu tulisan. Nabi SAW beliau pernah melihat suatu sajadah yang bergaris-garis dan mengalihkan perhatian beliau, dan beliau melarang hal tersebut. Maka semua yang mengalihkan perhatian kita dari ya itu harusnya dihindari ya, mengalihkan kekhusyuan kita di dalam sholat, baik itu berupa gambar, berupa tulisan, maka itu sebaiknya tidak dipakai ketika kita sholat. Nah, silakan kalau masih ada yang ditanya. Ya. Masalah tentang hadis kedua di hadis Arba'in, ketika Jibril bertanya tentang Islam, Jibril membenarkannya. Dan ketika Jibril bertanya tentang iman, Jibril juga membenarkannya. Kenapa pada saat Jibril bertanya tentang ihsan, kenapa dia tidak membenarkannya?
Dia pertama bertanya tentang Islam, sodakta, kamu benar. Kemudian ditanya tentang iman, qala sodakta. Kemudian ditanya tentang ihsan, anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Tidak ada sodaktanya. Begitu juga ketika akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian fa akhbirni an amaratiha. Tidak ada juga sodakta. Sodakta artinya kamu benar. Yang ditanyakan adalah kenapa pas di pertanyaan tentang ihsan tidak ada kalimat sodaktanya, tapi pas Islam dan iman ditanya, Jibril mengatakan sodaktanya. Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama itu ada di akhir hadis ketika Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Wahai Umar, atadri manis sa'il? Siapakah itu tadi penanya? Apakah kau tahu wahai Umar? Qala Allah Rasulullah alam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kalian perkara agama kalian. Jadi jawaban pertamanya itu, bahwa walaupun tidak disebutkan sodaktanya, sebetulnya Jibril juga sudah tahu apa itu ihsan. Jibril juga sudah tahu apa itu ihsan. Yang Jibril itu tidak tahu berdasarkan nas dari Nabi SAW yaitu apa? Akhbirni anis sa'ah. Di mana kita tahu bilang Jibril tidak tahu tentang hari kiamat? Karena Nabi sendiri yang bilang. Nabi bilang mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Nah, itu baru kita katakan Jibril tidak tahu. Tapi selebihnya kalimat sodakta itu menunjukkan dia tahu, sudah tahu jawabannya. Tapi dia ingin mengajarkan siapa? Para sahabat. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Masih ada? Oh ya. Ana ingat antum pertanyaan pada pekan lalu, dan ana suruh antum bertanya pada pekan yang ini, ya kan? Silakan ulangi pertanyaannya, ana lupa pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang sifat-sifatnya Allah yang kan pernah kita belajar tentang zahir ayat. Ya. Apa pertanyaan kemarin itu? Tentang ayat yang mengatakan bahwa semua akan binasa kecuali wajah Allah. Baik, kita satu-satu jawab dulu ya, jangan soalnya pertanyaan kemarin itu butuh penjelasan, jadi harus satu-satu. Pertama, penanya bertanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa, dan yang tersisa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajh. Kalimat wajah di sini kan yang ditanyakan kemarin. Kalimat wajahnya itu kan kita bilang kemarin di pelajaran kita sebelumnya, kita nggak boleh mentakwil-takwil, kita harus mengambil dari zahir ayat, kan begitu kemarin. Kalau kita pikir-pikir wajah saja tidak mungkin, masa Allah cuma wajahnya saja yang tinggal? Allah kan dibilang ada tangannya, bal yadahu mabsutotan, kedua tangan Allah terbentang, masa cuma wajahnya saja yang tersisa, kan begitu. Berarti perlu kita takwil. Kita kemarin di pembahasan mentakwil ayat itu kita tidak melarang mentakwil secara mutlak, kita memerinci. Yang dilarang itu adalah mentakwil tanpa dalil. Yang diperbolehkan adalah menafsirkan kalau memang ada dalil. Contoh, kita di pelajaran yang lalu kita kasih contoh memang seperti hadis qudsi. Maridhu abdi walam maritu walam tazurni. Allah bilang begitu. Saya sakit dan kamu tidak kunjungi saya. Bagaimana itu kalau tidak ditakwil itu hadis? Kalau Allah sakit berarti tandanya Allah memiliki kekurangan. Berarti tidak sah dong menjadi Tuhan. Masa Tuhan sakit? Ya enggak? Mungkin enggak Tuhan sakit? Kalau Tuhan sakit berhenti jadi Tuhan. Tidak mungkin itu. Pasti ada yang lebih berkuasa daripada dia. Dan itu tidak mungkin. Maka itu diperjelas oleh ujung hadis. Maridho abdi walam tazurahu. Jadi yang dimaksud itu hambanya yang menjadi walinya, hamba yang taat, hamba yang soleh, itu sama saja Allah membelanya. Itu kata para ahli hadis dalam mentakwil hadis ini. Sama seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika ceritanya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam lubang, dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dibilang oleh saudaranya, fas'al qaryah. Kalau bapak yakni Yakub tidak percaya kepada kami, fas'al qaryah, tanya desa. Desa itu yang dimaksud ya rumah-rumah. Desa bisa menjawab tidak? Punya mulut itu rumah-rumah? Tidak bisa kan? Tapi Al-Quran mengatakan fas'alil qaryah. Tanyalah apa?
desa-desa. Tapi yang dimaksud itu bukan desanya disuruh tanya, tapi ahlil Korea. Maka di sini kata para ulama, ini akal tidak membenarkan. Ini ada dalam uslub bahasa Arab. Maka ini dinamakan ya muqtada hazil ayat. Ini sudah dimaklumi bahwa tidak mungkin yang ditanya itu benda mati, tapi yang ditanya maksudnya adalah ahli Korea. Tapi ini ada uslub balagiyah namanya, uslub balaghah. Kemudian juga misalnya berkaitan dengan wajah. Wajah itu menunjukkan zat. Itu cari tafsir mana saja akan berbicara dengan tafsir yang sama. Subhanallah. Ya, bahwa wa yabqa wajhu rabbika, yakni wajah di sini ibarat anizat. Ibarat tentang atau perwakilan dari pengungkapan tentang zatnya Allah. Berarti yang tersisa di sini adalah zatnya Allah. Sama seperti kita, di bahasa kita pun ada yang kayak begitu. Contoh, si fulan belum kelihatan batang hidungnya. Apakah batang hidung kemudian jalan-jalan ke sana kemari? Baru dia datang, baru kita bilang, baru kelihatan batang hidungnya. Apakah batang hidung saja yang berjalan? Tidak, tapi dengan lengkap seluruh tubuhnya. Ini ada dalam usul bahasa yang seperti ini. Belum pernah dengar peribahasa begitu tidak? Si fulan tidak kelihatan batang hidungnya hari ini. Apa artinya itu? Dia tidak hadir. Apakah batang hidungnya saja kalau dia hadir? Tidak, hadir juga telinganya, hadir juga kakinya, semua anggota tubuhnya hadir. Nah, ini namanya uslub. Jadi ini tidak keluar dari pondasi dasar kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengambil zahir ayat sebagai hukum asal. Hukum asal itu tidak mengeluarkan ayat atau hadis dari asal sampai ada dalil yang menunjukkannya. Seperti tadi maridu abdi, maritu walam tazurni, saya sakit kau tidak kunjungi saya. Masa Allah sakit? Itu kan ya harus keluar dari hukum asalnya. Siapapun tidak akan menerima Allah sakit. Ya, tapi kalau ada orang yang beranggapan bahwa ada nas yang ditakwil tanpa dalil, tanpa pemahamannya sahabat, tanpa pemahamannya Rasulullah, ini yang kita kritik. Contoh, ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli sulusal akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, di setiap sepertiga malam terakhir. Datang orang-orang ahli filsafat mentakwilnya tanpa dalil, tapi dalilnya ada sebetulnya menurut mereka, yaitu akal. Kata mereka, tidak masuk akal kalau Allah yang turun. Kenapa? Oh, kalau Allah turun bagaimana dengan arsy? Arsy kosong. Terus sepertiga malamnya lagi. Sepertiga malam di Makassar, di Saudi sana masih maghrib, masih asar, belum malam. Berarti di dunia ini seluruhnya masih ada yang pagi, masih ada yang siang, masih ada. Berarti Allah turun-turun terus kerjanya gitu. Nah, itu kita tidak boleh mentafsirkan seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, dan sahabat mendengarkan hadis ini. Sama seperti sahabat mendengarkan hadis ru'ya. Ketika satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fi lailatul badar. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama yang sangat terang dan tidak ditutupi oleh apapun. Dan sahabat tidak mengatakan, berarti Allah tuh bertempat dong. Berarti Allah begini dan begitu dong. Tidak ada begitu-begitu mereka pemahamannya. Mereka tahu makna melihat, dan itu didukung oleh ayat-ayat yang sangat banyak. Di akhirat itu sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi sahabat sampai setelahnya, itu Allah dilihat di surga nanti. Cari tafsir mana saja dari kalangan Ahlussunnah akan kita temukan seperti itu. Makanya itu uslub yang perlu kita pelajari, bahwa itu tidak sama sekali keluar dari metode yang kita sebutkan kemarin di pelajaran kita, bahwa hukum asalnya mengambil nas secara zahir sampai ada yang mengeluarkannya dari hukum asalnya, yaitu dalil yang sahih yang menunjukkannya. Baik, terus pertanyaan kedua? Iya, bid'ah. Kenapa dengan bid'ah? Ya. Kenapa ada bid'ah secara syariat dan secara bahasa? Kemudian ada lagi, Ustaz. Saya pernah dengar ada yang namanya bid'ah idofiyah. Bid'ah idofiyah itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Nah, yang tidak membolehkan ini salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mempunyai zikir khusus, ya Hayyu ya Qayyum, yang ditetapkan waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya. Dan juga ada kasus tahun kemarin Syekh Abdul Rahman As-Sudais membacakan doa khatam Quran di malam ke-29 bulan suci Ramadan. Apakah yang dilakukan Syekh As-Sudais atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah bid'ah yang
sesat. Yani bid'ah idhofiyah yani. Baik, kita jawab yang ini. Kita jawab secara ringkas karena waktu juga. Pertama kita katakan apa fungsinya? Kenapa ada pembagian antara bid'ah secara bahasa dan secara istilah? Padahal kita bilang kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, karena setiap bid'ah adalah sesat, lalu muncul permasalahan di belakang hari. Ketika Nabi mengucapkan ini hadis, para sahabat sudah ngerti yang maksud dari kullu bid'atin dhalalah itu adalah bid'ah yang berkaitan dengan perkara agama. Karena ada hadis diucapkan juga oleh Nabi kepada para sahabat berkaitan dengan bid'ah perkara dunia. Mana hadisnya? Yaitu antum a'lam bi umuri dunyakum. Jadi ketika Nabi diminta untuk mengawinkan korma dan beliau gagal dalam melakukan itu, lalu Nabi mengatakan perkara dunia kalian lebih paham. Nah, makanya ulama membagi ini bid'ah perkara dunia dan perkara agama. Yang diharamkan adalah perkara agama. Adapun perkara dunia hukum asalnya boleh, silakan berbuat bid'ah, berinovasi silakan. Di zaman Nabi tidak ada pesawat, di zaman kita ada pesawat, tidak berdosa. Di zaman kita ada jual beli online, di zaman Nabi jual beli tidak ada pakai online. Selama tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur gorornya, silakan. Maka jual beli online di zaman kita itu kan bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada di zaman Nabi kan? Tapi itu perkara dunia. Perkara dunia itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Maka itu asal kenapa para ulama perlu membagi-bagi itu bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Karena bid'ah secara bahasa itu kan artinya sesuatu yang baru. Adapun secara istilah yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Syatibi ya dan imam-imam yang lain tentang perkara bid'ah yang intinya adalah membuat tandingan syariat Allah yang kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, sama halnya kenapa para ulama perlu membagi-bagi? Contoh, ya, ketika kita membagi bid'ah secara bahasa, secara istilah. Dulu di zaman Nabi juga tidak ada pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nggak ada kan? Nggak ada, tauhid satu aja dulu, nggak ada tuh tauhid rububiyah uluhiyah. Tapi ulama membuat istilah-istilah itu hasil istiqra' mereka, hasil penelitian mereka dari nas Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa itu? Untuk memudahkan kita, untuk mengukur kita punya kesalahan. Kalau kita tergelincir dalam masalah tauhid, kadang ada orang bagus tauhid uluhiyahnya, tapi bermasalah tauhid rububiyahnya. Bagus tauhid uluhiyah dan rububiyahnya, bermasalah di asma wa sifatnya. Bermasalah di asma wa sifatnya, tapi tidak bermasalah di tauhid uluhiyahnya dan seterusnya. Kan begitu. Contoh, ada orang yang mengakui Allah itu Tuhan dan mengakui semua nama dan sifat Allah, tapi dia masih minta-minta ke kuburan, masih bertawasul ke orang mati, masih beristighosah ke kuburan keramat, ke kuburan Syekh Yusuf. Pertanyaannya, apakah semua tauhid yang dia langgar di sini? Tidak. Tauhid yang mana dia langgar? Uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Tauhid perbuatan Allah rububiyah dia langgar tidak? Tidak, dia mengakui Allah itu Tuhan. Tapi kalau ada orang dia beribadah hanya kepada Allah, dia hanya menguntukkan ibadahnya semata-mata untuk Allah, tapi dia masih percaya sama pawang hujan, masih percaya bahwa Nyai Roro Kidul itu penguasa pantai selatan, masih percaya bahwa ada jin bawa karaeng yang bisa mendatangkan musibah atau bencana kapan saja, sehingga dia perlu kalau dia tidak bawakan saja anggap saja dia tapi dia masih percaya bahwa ada penguasa selain Allah. Itu tauhid apa yang bermasalah? Tauhid rububiyah. Itulah sebabnya para ulama perlu membagi-bagi itu semua. Padahal di zaman itu tidak ada. Sama seperti ulama kenapa perlu membagi-bagi, ada namanya rukun sholat, ada namanya sunnah sholat, ada namanya wajib sholat, ada namanya syarat sah sholat. Kalau sunnah sholat yang dilanggar, sholatnya masih sah? Masih sah. Kalau rukun sholat yang dilanggar, batal sholatnya. Walaupun dia datang dengan rukun tersebut, dia tidak bisa menggantinya. Ya, harus dia datang dengan rukun tersebut. Tapi kalau dia melanggar misalnya wajib sholat, dia bisa ganti dengan sujud sahwi. Nah, ini dia fungsinya. Itu semua hasil istiqro'nya para ulama. Kemudian sisa tentang amalannya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diriwayatkan oleh muridnya misalnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim bahwa
Ibnu Taimiyah dikatakan mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum 40 kali setelah sholat subuh ya. Beliau membaca zikir itu 40 kali setelah sholat subuh. Sebetulnya pertama saya ingin katakan adalah bukanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja yang pertama melakukan ini zikir. Ya kan? Itu yang pertama dulu saya kasih tahu. Tapi pernah sebelum beliau, ulama sebelum beliau, yaitu Imam Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. Siapa itu? Saudara dari Ibnu Qudamah, pemilik kitab Al-Mughni. Tahu kitab Al-Mughni? Kitab Al-Mughni itu adalah referensi fikihnya mazhab Hambali, sama dengan Al-Majmu' referensinya mazhab Syafi'i. Al-Majmu' karangannya siapa? Imam An-Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Enggak tahu. Imam Nawawi memiliki karya Al-Majmu', itu tebal sekali jilidnya. Saya punya 25 jilid. Itu referensinya mazhab Syafi'i. Kalau Al-Mughni itu ensiklopedia fikihnya mazhab Hambali. Itu pengarangnya Ibnu Qudamah. Beliau ini punya saudara ya, Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, ini mengamalkan ini zikir juga. Dan bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah meriwayatkan dari seorang ulama juga tentang dia bermimpi membaca ini zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali dan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan dari zikir ini. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah boleh kita mengikuti ini? Apakah ini bid'ah atau bukan? Pertama dari sisi zikirnya dulu kita bahas. Zikir ya Hayyu ya Qayyum itu bid'ah apa bukan? Tidak. Bahkan kita disuruh membacanya pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum. Astaghiitsu bi rahmatika wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan zikir pagi dan petang kita baca. Cuman yang jadi permasalahan adalah sisa membatasinya dengan 40 kali. Inilah yang dinamakan bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Yaitu bid'ah ya, atau perkara baru dalam ibadah yang dibuat menyelisihi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah memutlakannya baru dia mentakyidnya. Itu bid'ah. Apa itu mentakyidnya? Mentakyidnya itu atau menentukan. Misalnya Nabi sudah tentukan tempatnya. Contoh, orang wukuf di mana? Di Arafah. Dia wukuf di Musdalifah misalnya. Ya kan, dia wukuf juga, tapi wukufnya di tempat yang lain. Tempatnya dalam syariat kita sudah ditentukan. Maka itu namanya bid'ah. Tempatnya sudah ada. Atau berkaitan dengan waktu misalnya. Ya, waktu sudah ditentukan dalam syariat kita waktunya, dia ganti waktunya. Atau jumlah, di dalam syariat kita sudah ada jumlahnya, dia rubah jumlahnya. Nah, ini namanya bid'ah idhofiyah. Dan yang keempat, tata cara. Tata caranya sudah ada tapi dia datang dengan tata cara yang baru. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Atau sebaliknya, syariat kita tidak membatasinya, tapi dia membatasinya. Contohnya dia mutlak, dia jadikan muqayyad. Ini contoh tadi. Dia baca ya Hayyu ya Qayyum misalnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan 40 misalnya. Tapi dia membuat sendiri itu jumlah 40. Ini jatuh pada bid'ah idhofiyah. Para ulama sebetulnya memberi uzur. Pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti yang Anda katakan tadi, beliau mempunyai salaf. Tapi tidak dibenarkan juga itu perbuatan. Dan yang kedua, beliau melakukan 40 kali itu dan mengatakan itu adalah tajrubah, ya, menurut prasangka beliau atau pengalaman. Artinya beliau tidak bersandar dalam menetapkan ini syariat dari hasil pengalaman. Oh, kalau saya dapatkan hati saya hidup, ya kan? Dengan mencoba 40 kali membaca ya Hayyu Qayyum, berarti itu bagus diikuti. Kalau bisa itu syariat begitu kan, berarti orang-orang sufi itu semua yang membuat zikir-zikir baru itu betul semua mereka. Itu tidak benar. Zikir, hukum itu tidak boleh dari hasil tajrubah, tidak boleh dari hasil mimpi. Itu seperti yang tadi Imam Al-Qurtubi bilang, itu dari hasil mimpi. Sepakat seluruh ulama, tidak ada ulama yang membolehkan mengikuti tata cara atau zikir yang jumlah sekian itu dari hasil mimpi, karena mimpi itu tidak boleh menghasilkan hukum. Jadi kalau begitu bagaimana dong sikap kita terhadap Syekhul Islam? Kita katakan kullu yusib wa yukhti.
Bisa jadi beliau keliru. Boleh jadi beliau ada dalil dan bagi kita tidak zahir apa dalilnya beliau. Maka kita tidak boleh mengikuti. Siapa tahu beliau menyangka ada dalil yang mendukung ini apa? Amalan beliau ini. Bisa jadi beliau punya dalil tapi tidak disebutkan apa dalilnya sehingga kita tidak tahu apa dalilnya. Maka kita kembali ke hukum asal bahwa pengkhususan 40 kali itu tidak kita temukan dalilnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Boleh jadi beliau tahu ada dalilnya bagi beliau, tapi kita lihat para ulama-ulama yang lain menjelaskan tidak ditemukan dalil yang khusus, dan itu sudah ada ulama menjelaskan itu tentang masalah itu sebetulnya. Ini agak mirip dengan masalahnya Abu Hurairah yang berwudu sampai ketiak. Itu tidak diikuti oleh sahabat yang lain. Itu kan ijtihad dari Abu Hurairah bahwa beliau sendiri yang meriwayatkan ini hadis tentang apa? Tentang ghurratul muhajjalin, tentang cahaya orang yang berwudu. Berarti kalau semakin panjang makin bagus kan? Bukan sampai siku aja, sampai ketiak bakal makin terang kan ya ceritanya. Itu mungkin ijtihadnya beliau. Tapi Nabi mencontohkannya cuma sampai siku. Sahabat-sahabat yang lain tidak mengikuti beliau dalam berijtihad itu. Artinya apa? Jangankan Syekhul Islam, sekelas sahabat pun kadang bisa saja tergelincir dalam masalah ijtihad. Maka kita katakan selama tidak jelas dalilnya bagi kita dari mana ini asal pengkhususan atau pentakyidan ini 40 kali, maka kita nggak boleh ikut. Kita tidak boleh ikut sampai kita temukan dalilnya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah mutlak. Kalau kita ingin mengkhususkan dengan jumlah yang tertentu, perlu dalil. Karena itu tadi, kalau tidak kita akan jatuh pada namanya yang bid'ah idhofiyah. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya sudah tentang khatam Al-Quran. Baik, berkaitan dengan doa khatam Al-Quran, ana belum memiliki pembahasan yang sangat mendetail atau merinci. Jadi ana tidak bisa jawab tentang itu. Bukan ana tidak mau jawab, tapi ana mungkin masih kurang ilmu ana tentang khatam Al-Quran itu apa hukumnya sebetulnya. Apakah itu sudah jadi pembicaraan atau perbincangan para ulama kita atau belum? Ana juga belum ada ilmu ana tentang itu, jadi ana tidak bisa jawab. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.